Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sekalian, saat ini kita sedang berada di makam Prabu Brawijaya I ya, yaitu pendiri Kerajaan Majapahit. Tempat ini berada di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Nah, perlu diketahui bahwa pemakaman Prabu Brawijaya I ini dijaga setiap harinya. Nah, itu teman-teman kita yang menjaga yang ada di kompleks pemakaman. Dan perlu diketahui teman-teman, Prabu Brawijaya I ini masih beragama Hindu. Sehingga ketika kita ke sini dan kita seorang muslim, tentunya hanya sekedar napak tilas. Kita tidak membaca tahlil atau berdoa untuk beliau. Yang jelas, beliaulah peletak dasar pemerintahan kita, khususnya yang sekarang diadopsi di Indonesia, ini berkiblat pada Kerajaan Majapahit, dan ini adalah penggagasnya yaitu Prabu Brawijaya I. Sekarang kita akan mulai ekspor, kita akan masuk ke makam beliau teman-teman. Nah, ini bentuk makam beliau, penuh estetik teman-teman. Nah, kita akan masuk ke wilayah lingkup pemakaman ini. Pertama yang akan kita lihat yaitu peninggalan sumur tua teman-teman. Nah, ini ada sumur tua ya teman-teman, sebagai simbol cagar budaya kita, dan ini sampai hari ini difungsikan teman-teman, masih tetap terawat. Nah, ini bentuk pemakaman beliau. Kita akan mulai masuk teman-teman. Ini tempat gerbang beliau. Jadi kalau kita dari depan, kita bisa masuk ke sini. Nah, kebetulan saya dapat kunci ya dari sang juru kunci. Nah, permisi, ini teman-teman, makam beliau. Di sini ada 5 makam ya. Nah, yang pertama ini adalah Raden Wijaya. Nah, kalau kita lihat film Tutur Tinular yang di sana menceritakan runtuhnya Kerajaan Singosari dan runtuhnya Kerajaan Kediri, lalu berdiri Kerajaan Majapahit, inilah pelaku atau penggagas berdirinya Kerajaan Majapahit. Namanya Raden Wijaya Kartarajasa Jayawardana, Prabu Brawijaya I. Kemudian di sebelahnya ini adalah Garwo Padmi. Garwo Padmi itu istri sah beliau atau istri utama dalam tradisi kerajaan. Kemudian di samping beliau ini ada Garwo Selir, yaitu Ndoro Petak. Selir itu berarti istri lebih dari satu. Bisa istri kedua, bisa istri ketiga, atau keempat. Nah, itu dalam tradisi kerajaan biasa disebut dengan istri selir. Luas pemakaman ini kurang lebih antara 10 meter persegi teman-teman. Nah,
Kemudian makam yang keempat, ini juga ada garwa selir, yaitu Ndoro Jinggo. Nah itu. Sedangkan sebelahnya ada Abdi Kinasih atau Abdi Dalem ya teman-teman. Itu namanya Kaki Regel. Beliau orang kepercayaan Prabu Brawijaya I, teman-teman. Nah, karena saya seorang muslim, maka di sini suku menghormati beliau-beliau dan tidak membaca tahlil ya teman-teman. Nah, di sebelah makam ini juga terdapat pohon yang besar teman-teman. Nah, oke, kita cukup. Kita akan keluar teman-teman. Sekarang kita akan memutari makam ini. Kita mulai ke arah utara. Jadi ini pintu berada di sebelah timur. Nah itu. Kemudian ke utara. Nah, di sini ada arca teman-teman. Ini sepertinya arca Wisnu ya, kalau nggak salah. Nah ini, di sini juga ada tulisan. Ini juga sumur teman-teman. Dalamnya itu air. Jika ingin minum atau ingin mengambil air ya, ini gayungnya terbuat dari batok kelapa. Kita lanjut ke arah utara. Jadi saat ini kita berada di utara makam Prabu Brawijaya I. Kita akan memutar teman-teman. Tempatnya teduh, tenang gitu ya. Nah, ini namanya tempat pasmeden teman. Jadi siapapun bisa berkholwat atau nyepi di sini ya teman-teman. Nah ini biasanya mereka bertapa di gua buatan ini. Ini tepatnya ada di sisi barat daya dari makam Prabu Brawijaya I. Kemudian ada pohon besar. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini adalah simbol kerajaan Majapahit. Jadi kalau kita lihat bendera Majapahit, ini simbolnya. Dan makam-makam para pejabat Majapahit juga biasa menggunakan simbol ini teman-teman. Nah ini juga tempat pertapaan Prabu Brawijaya I. Disinilah tempat pertapaan beliau. Nah, dinamakan Setinggil, yaitu pertapaan Raja Majapahit ke-1. Pintu ini dipugar pada hari Jumat Legi tanggal 19 bulan 7 2002. Dulu ya masih seperti gua gitu ya teman-teman. Sekarang sudah dibangun rapi, atapnya pun indah teman-teman. Oh, asik. Ini pintu makam beliau dari arah barat.
dari sisi arsitektur ya, memang estetik, indah teman-teman. Nah, ini pintu keluar yang mengarah barat teman-teman. Nah, di sini ada pendopo, biasa digunakan berkumpul ya, atau para peziarah yang mungkin ingin beristirahat, ini bisa berada di sini. Nah, ini ada di arah barat beliau. Sekarang kita lanjutkan teman-teman. Tadi kita memutar dari timur, kemudian utara, barat. Nah, sekarang bagian selatan. Nah, ini bagian sisi selatan dari makam Prabu Brawijaya I. Kita mulai dari tempat pertapaan beliau. Ini tempat bertapa beliau. Tempatnya sejuk teman-teman. Nah, di pemakaman ini walaupun nuansanya Hindu, juga disiapkan musola bagi umat Islam yang ingin menjalankan sholat ini di sini. Ini tempat musola. Kemudian kita akan ke prasasti lain teman-teman. Jadi banyak peninggalan-peninggalan yang bersejarah di tempat ini. Nah, ini juga tempat yang sangat penting. Ini adalah simbol pluralisme di Majapahit teman-teman. Artinya Majapahit sangat menghargai semua agama, apapun yang datang, mulai dari animisme, dinamisme, kemudian Hindu, Buddha, Kapitayan, kepercayaan kejawen murni, dan juga kepercayaan kejawen Islam, dan juga Islam, semuanya diterima dengan baik teman-teman. Nah, di sini ada prasasti Tuhan hanya satu, cuma cara menyalurkan dengan cara masing-masing. Artinya di sini digambarkan bahwa Tuhan itu hanya satu. Mengenai ekspresi cara menghambakan diri itu berbeda-beda. Nah, di sini juga ada tulisan Arab, Al-ilahu wahid ahadun likulli makhluqin dzu halin mutanawi'atin. Ini memang tempat persembahan umat Hindu teman-teman. Tapi ini Hindu Majapahit. Coba kita naik ke atas. Nah, jadi umat Hindu sembahyang di sini. Kalau Islam ya ini musola atau masjid ya, tempat sembahyang. Nah, ini tempat sembahyang Prabu Brawijaya I yang masih beragama Hindu. Dan tentunya Hindu Jawa berbeda dengan Hindu India ya teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke sini teman-teman. Nah, ini makam Kiai Hasan Ulama. Artinya sejak di era Majapahit pun ternyata Islam sudah masuk ke wilayah kerajaan Majapahit. Terbukti beliau ini adalah pendatang yang beragama Islam dan sangat dihargai oleh kerajaan Majapahit. Oke teman-teman, napak tilas kita atau eksplorasi kita ke makam Prabu Brawijaya I yang ada di Trowulan, Kabupaten Mojokerto, sementara selesai. Nanti kita sambung di kemudian hari. Semoga sukses selalu, sehat selalu, panjang umur,
dimurahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya ya teman-teman ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.